Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama Mem lagi ya. Kok ketemu lagi? Ini pertemuan pertama kita ya anak-anak. Dalam pertemuan pertama ini, Mem akan mulai menjelaskan mengenai dunia bisnis retail. Jadi pertemuan ini kita bukan membicarakan bahasa Inggris ya anak-anakku sekalian. Sekarang di tahun ajaran baru kita ketemu dalam mata pelajaran produktif yaitu mengenai bisnis retail. Dan pertemuan pertama ini memang akan menjelaskan mengenai apa itu bisnis retail. Check it out. Oke, anak-anakku, bisnis retail adalah serangkaian kegiatan bisnis yang memberikan nilai tambah pada produk dan jasa yang dijual kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi atau keluarga mereka ya. Jadi bisnis retail itu bisa berupa produk dan bisa juga berupa jasa. Retail juga melibatkan penjualan layanan seperti hotel, praktek dokter, salon, sewa DVD, dan home delivery pizza. Ini seperti ini adalah masuk ke pelayanan jasa. Ya, restoran. Itu juga dia menjual produk secara makanan yang dijual juga menjual jasa. Semakin kita diberikan pelayanan yang baik, maka kita juga akan semakin nyaman. Oke, kita bahas mengenai posisi retail dalam manajemen rantai pasokan. Pengecer merupakan komponen kunci dalam rantai pasokan yang menghubungkan produsen dan konsumen. Oke, jadi dalam bisnis retail itu ada pihak ya, dua pihak yaitu yang pertama produsen dan konsumen. Nah, ini harus kita hubungkan. Nah, yang salah satu yang bisa menghubungkan adalah produsen ke konsumen adalah pengecer atau penjual eceran. Ya. Sebuah rantai pasokan adalah seperangkat perusahaan yang membuat dan menyampaikan barang dan jasa ke konsumen. Rantai pasokan itu contohnya adalah penjual eceran. Bagaimana kita produsen dalam hal ini adalah pabrik bisa produksinya dibeli oleh konsumen harus dibantu oleh pengecer agar barang dan jasanya bisa sampai ke konsumen. Nah, ada 3 jenis ya, bagaimana bisnis retail dalam manajemen rantai pasokan. Ya, yang pertama adalah vertical integration. Yang kedua adalah backward integration. Yang ketiga adalah forward integration. Jadi, proses sebuah produk dan jasa bisa sampai ke konsumen itu tidak bisa langsung dari pabrik langsung konsumen. Jadi ada komponen-komponen lain. Ya, kita lihat di gambar manufacturing, kemudian ke wholesaler, dari seller ke retailer, dari retailer ke customer. Nah, ini adalah bagaimana prosesnya sebuah produk dari pabrik bisa sampai ke konsumen. Contohnya, nih Mem penjual online. Mem menjual baju gamis. Nah, Mem ini adalah seorang reseller. Ya, jadi ada penjahitnya, garment, kemudian dari gambar itu ke wholesaler, ya ke agen, dari agen itu ke reseller, dan reseller lah pengecer atau reseller lah yang akan menghubungkan produk itu menjadi dibeli oleh konsumen. Itu contoh mudahnya ya, proses bagaimana barang bisa dibeli oleh konsumen. Next.
Ini adalah contoh dari Jepine. Ya, Jepine itu dia mengembangkan online retail yang terintegrasi. Sekarang kan memang kita sudah mulai lebih banyak penjualan omset itu dari online. Dan penjualan online itu tidak banyak memerlukan permodalan ya. Jadi banyak kita pangkas-pangkas biaya-biaya yang selama ini kalau kita lakukan dalam bisnis retail secara offline. Kalau namanya secara offline berarti kita butuh toko, ya kan? Dan dalam kita mengadakan toko itu, maka kita harus ada biaya penyewaan. Nah, kalau di online itu lebih simple, ya. Kita tidak membutuhkan ruangan, tidak membutuhkan toko. Yang kita butuhkan biasanya adalah website ataupun yang mudah kalau yang menjalankan bisnis online itu memang hanya membutuhkan kuota. Kita menjual pakai buat status di Instagram, Facebook, dan di WhatsApp. Ya, itu adalah salah satu contoh bisnis retail online anak-anak sekalian. Oke. Sekarang akan menjelaskan mengapa retail itu dibutuhkan. Kenapa sih dalam bisnis retail itu sangat-sangat dibutuhkan dan ini adalah rangkaian bisnis yang tidak bisa berjalan kalau tidak ada retailnya, ya, penjualan, pengecer. Ya, pengecer itu sangat efisien dalam melakukan kegiatan yang dijelaskan di bawah ini, yang meningkatkan nilai produk dan jasa bagi konsumen. Jadi kenapa retail itu penting dan dibutuhkan? Ada 4. Yang pertama, menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Memecahkan barang bulk. Jadi bulk itu artinya barangnya dalam omset yang besar. Nah, tidak semua konsumen punya hasrat untuk membeli barang yang masih bulk. Bulk itu biasanya agen-agen yang beli, ya. Misalnya contoh, kita mau menjual kosmetik. Nah, agen-agen itu akan membeli barang secara bulk. Mereka beli 100 pieces, mereka beli bisa 1000 pieces, ya. Jadi dalam jumlah yang banyak. Dan nantinya akan perlu retail atau reseller yang akan menjual secara eceran, ya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan persediaan dan menyediakan layanan langsung kepada konsumen. Nah, ini maksud pengelolaan persediaan. Biasanya di bisnis retail akan ada atau penjual menyediakan stok untuk dijual sebagai persediaan barang, ya. Kemudian juga dia melayani biasanya di bisnis retail, melayani langsung. Ya, kalau pabrik itu kalau menjual langsung ke konsumen agak sulit, ya. Maka butuh retail untuk memberikan pelayanan langsung. Mereka retail itu bisa mempromosikan barang lebih detail dan ini membuat konsumen jadi tertarik untuk membeli produk atau menggunakan jasa. Nah, ini contoh-contoh dari pemain retail di global, ya. Nama-nama perusahaannya bisa kita baca, ya. Ini banyak perusahaan-perusahaan, name of company, country of origin. Jadi kalau Walmart Stores itu dari USA. Kemudian ada Carrefour, ya, itu dari Prancis, ya. Kita lihat Carrefour di Indonesia banyak nggak? Banyak, ya. Dia adalah salah satu pemain bisnis retail dunia. Dan dia menduduki peringkat kedua, ya. Ada apa lagi? Metro, The Home Depot, Kroger, Target, ya. Kalau di Indonesia contohnya Ramiana, kemudian Hypermart, ya, Matahari. Contoh-contoh di Indonesia. Kalau ini adalah contoh-contoh bisnis retail, pemain-pemain retail di global atau di dunia. Ya.
peta pemain bisnis retail dunia. Jadi memang yang apa pemain bisnis retail itu banyaknya Amerika, India, Cina, Europe sih tidak terlalu banyak ya biasanya ya. 4 negara ini memang kuat dalam bisnis retail di dunia ya. USA, European Union, India, dan Cina. Oke anak-anakku, mungkin hanya ini dulu yang bisa sampaikan. Kita sampai ke peta pemain bisnis retail dunia dulu. Ini adalah pembukaan. Minggu depan kita akan bertemu lagi dan Mem akan menjelaskan detail dari apa kegiatan di bisnis retail itu tersebut. Mem akhiri dulu sampai di sini anak-anak sekalian. Bila ada yang bermanfaat itu datangnya dari Allah, dan bila ada kesalahan itu semata-mata kesalahan darinya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.